Halo, para penjelajah misteri dan penjaga warisan. Selamat datang kembali di kanal yang menguak tabir di balik tradisi, perayaan, dan keyakinan mistis dari berbagai penjuru dunia. Hari ini, kita akan menyelami sebuah tanggal yang tak sekadar tercatat di kalender, melainkan teruk dalam jiwa sebuah bangsa, penuh dengan makna, keindahan, dan kekuatan magis yang tersembunyi. Bersiaplah untuk perjalanan yang memukau. Pada tanggal 2 Oktober, tirai waktu terangkat, mengungkap lebih dari sekadar sehelai kain. Pada hari ini, di jantung Kepulauan Nusantara, kita merayakan Hari Batik Nasional. Namun, jangan salah sangka. Ini bukan sekadar perayaan busana. Ini adalah panggilan kembali ke akar, sebuah penghormatan kepada leluhur, dan pengakuan atas keberadaan kekuatan tak terlihat yang bersemayam dalam setiap guratan lilin dan benang. Sejak UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada tahun 2009, 2 Oktober menjadi lebih dari sekadar tanggal. Ia adalah cerminan identitas, sebuah mahakarya filosofis yang menghubungkan manusia dengan alam semesta dan kekuatan spiritual. Batik bukan hanya proses mencanting, mewarnai, atau melilit. Ia adalah meditasi, sebuah doa yang terukir, dan sebuah pelindung yang ditenun dengan benang-benang takdir. Di balik keindahan visualnya, batik menyimpan konteks religius dan spiritual yang mendalam. Bagi para pembatik tradisional, terutama di tanah Jawa, proses pembuatan batik seringkali dianggap sebagai sebuah ritual. Ini adalah laku batin, bentuk persembahan, di mana konsentrasi, ketenangan, dan niat suci menjadi kunci. Setiap motif, setiap warna, diyakini membawa energi dan makna tertentu. Motif-motif seperti parang rusak, yang secara harfiah berarti pedang yang patah, bukan hanya pola estetis. Ia adalah simbol perjuangan melawan kejahatan dan nafsu diri, sebuah peperangan batin. Motif Sido Mukti berarti menjadi makmur atau senantiasa bahagia, sering dikenakan dalam upacara pernikahan, sebagai doa restu bagi kehidupan baru. Para pembatik zaman dahulu bahkan melakukan puasa atau tirakat sebelum memulai pekerjaannya, memohon restu agar kain yang dihasilkan tidak hanya indah, tetapi juga berdaya magis, mampu melindungi pemakainya, mendatangkan rezeki, atau mempermudahkan jodoh. Mereka percaya bahwa roh atau jiwa sang pembatik menyatu dengan kain, menjadikan setiap lembar batik sebagai jimat yang kuat. Ini adalah perpaduan harmonis antara kepercayaan animisme kuno yang menghormati kekuatan alam dan benda, dengan ajaran Hindu-Buddha yang menekankan harmoni dan keseimbangan, serta sentuhan spiritualitas Islam yang menekankan kesabaran dan ketekunan. Batik adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan dimensi yang lebih tinggi, sebuah bahasa kuno yang terus berbicara. Untuk memahami kedalaman ini, kita harus mundur ke masa lalu, menyusuri jejak sejarah dan mitologi yang melingkupi batik. Konon, seni membatik sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, atau bahkan lebih tua lagi. Beberapa legenda menceritakan bahwa batik awalnya adalah seni keraton, hanya boleh dikerjakan oleh para putri raja dan abdi dalam istana. Di sanalah, dalam keheningan tembok keraton, motif-motif agung lahir, seperti kawung yang melambangkan 4 penjuru mata angin, kesempurnaan, dan sumber energi alam semesta, atau truntum yang diciptakan oleh Kanjeng Ratu Kencana, Permaisuri Sunan Pakubuwana Terbe, melambangkan cinta yang tumbuh kembali dan kesetiaan abadi. Ada pula kisah tentang Ratu Kencana Wungu dari Majapahit yang menyembunyikan cintanya pada Raja Brawijaya dengan menciptakan motif-motif batik yang menyimpan pesan-pesan rahasia. Setiap guratan lilin adalah bisikan hatinya, setiap warna adalah perasaannya yang terpendam. Batik pada masa itu bukan sekadar kain, melainkan media komunikasi rahasia, pengantar pesan-pesan diplomatik, atau bahkan penangkal sihir.
Beberapa batik kuno dipercaya memiliki khodam atau penjaga gaib yang akan melindungi pemiliknya dari bahaya. Batik juga erat kaitannya dengan Primbon Jawa, sebuah kitab kuno berisi ramalan, perhitungan, dan petunjuk hidup. Primbon sering menjelaskan motif apa yang cocok untuk acara tertentu, atau batik seperti apa yang harus dipakai agar mendapatkan keberuntungan. Misalnya, untuk seseorang yang akan bepergian jauh, disarankan memakai motif sido luhur agar perjalanan lancana dan mulia. Atau untuk upacara adat, motif grompol yang melambangkan persatuan dan keramaian. Seiring berjalannya waktu, seni ini merambah ke kalangan rakyat jelata, namun tidak pernah kehilangan aura sakralnya. Setiap daerah mengembangkan motifnya sendiri, dengan filosofi yang kaya, mencerminkan lingkungan, keyakinan, dan aspirasi masyarakatnya. Batik adalah jaring tak terlihat yang mengikat masa lalu, kini dan masa depan. Kini, mari kita telusuri tanda-tanda takdir yang mungkin terkuak pada tanggal 2 Oktober, hari yang begitu kental dengan energi kreatif dan spiritual ini. Firasat dan pertanda. Pertanda cuaca dan alam. Jika pada 2 Oktober terjadi hujan lebat yang tiba-tiba setelah hari yang cerah, ini pertanda pembersihan energi nasional. Dikatakan bahwa langit sedang mencuci segala kekeruhan dan mempersiapkan ladang untuk bibit-bibit kreativitas baru di negeri ini. Munculnya pelangi yang jelas di hari ini, terutama saat matahari terbit atau terbenam, adalah isyarat kuat dari para leluhur bahwa warisan budaya sedang diberkati dan akan terus bersinar. Ini adalah janji keberuntungan dan keharmonisan bagi mereka yang menghormati tradisi. Jika angin bertiup kencang dan membawa dedaunan berguguran lebih banyak dari biasanya, ini dapat diartikan sebagai pertanda pelepasan energi lama dan penyambutan ide-ide segar. Ini adalah waktu yang tepat untuk berani mengambil risiko kreatif dan memulai proyek baru. Melihat kawanan burung migran terbang dalam formasi tertentu di langit di hari ini, diyakini sebagai pesan untuk menjaga kesatuan dan bekerja sama dalam melestarikan budaya. Setiap individu, seperti burung-burung itu, memiliki peran penting. Tanaman di sekitar Anda tampak layu atau daunnya menguning lebih cepat dari seharusnya pada hari ini. Ini mungkin pertanda bahwa ada energi negatif atau stagnasi di lingkungan Anda. Ini adalah isyarat untuk melakukan pembersihan spiritual di rumah atau tempat kerja. Pertanda kehidupan sehari-hari. Jika Anda tanpa sengaja menemukan potongan benang atau lilin batik di jalan, ini adalah pertanda ide kreatif akan segera datang menghampiri Anda. Simpanlah sebagai jimat inspirasi, jangan buang sembarangan. Batik yang Anda kenakan tiba-tiba robek atau tersangkut pada benda tajam di hari ini dapat menjadi peringatan akan konflik batin atau ketidakcocokan energi dalam hubungan dekat Anda. Perlu introspeksi dan komunikasi yang jujur. Melihat motif batik yang sama muncul secara berulang-ulang di berbagai tempat, misalnya di iklan, di pakaian orang asing, di media sosial, adalah pertanda bahwa pesan penting terkait identitas atau warisan sedang mencoba menarik perhatian Anda. Carilah makna di balik motif tersebut. Jika uang logam yang Anda miliki secara tidak sengaja membentuk pola melingkar atau spiral saat jatuh, ini diyakini sebagai tanda siklus rezeki yang akan berputar dan kembali kepada Anda dengan berkah berlipat ganda, terutama jika Anda telah berinvestasi dalam hal-hal berbau budaya. Mimpi di malam ini. Mimpi yang muncul di malam menjelang 2 Oktober atau di malam Hari Batik Nasional seringkali membawa pesan-pesan mendalam terkait identitas, warisan, dan kreativitas Anda. Bermimpi melihat diri sendiri membatik atau mengenakan batik. Ini adalah pertanda kuat bahwa Anda sedang dalam proses menemukan jati diri atau terhubung kembali dengan akar budaya Anda. Proses membatik yang tenang melambangkan kesabaran yang akan membuahkan hasil. Motif batik yang Anda kenakan dalam mimpi juga penting.
Parang bisa berarti Anda sedang menghadapi perjuangan penting. Kaung menandakan pencarian harmoni, dan Sido Mukti adalah isyarat kemakmuran yang akan datang. Bermimpi kain batik Anda robek atau hilang. Ini bisa menjadi pertanda kekhawatiran akan kehilangan identitas atau ketakutan akan putusnya ikatan dengan tradisi. Ini adalah panggilan untuk memperkuat pondasi diri dan menghargai apa yang telah Anda miliki. Bermimpi bertemu dengan leluhur yang mengenakan batik kuno. Ini adalah berkah dan bimbingan dari dunia gaib. Leluhur mungkin ingin menyampaikan pesan penting, mewariskan kebijaksanaan, atau memberikan restu untuk jalan hidup Anda. Perhatikan apa yang mereka kenakan atau katakan. Bermimpi tentang lilin atau malam yang menetes, melambangkan proses transformasi atau pelepasan. Ada sesuatu dalam hidup Anda yang perlu dilepaskan agar hal baru dapat terbentuk. Tetesan yang sempurna adalah tanda penyelesaian. Tetesan yang berantakan menandakan tantangan. Bermimpi tentang warna-warna batik yang cerah. Ini adalah simbol kegembiraan, optimisme, dan vitalitas yang akan segera memenuhi hidup Anda. Jika warnanya kusam, mungkin ada kelelahan atau kurangnya gairah yang perlu diatasi. Mereka yang lahir di hari ini. Individu yang lahir pada tanggal 2 Oktober, di bawah aura Hari Batik Nasional, seringkali diberkahi dengan karakter yang unik dan mendalam. Mereka adalah jiwa-jiwa kreatif, penuh kesabaran, dan memiliki kepekaan estetika yang tinggi. Kreativitas dan orisinalitas. Mereka cenderung memiliki bakat seni yang kuat, dengan kemampuan untuk melihat keindahan dalam detail dan menciptakan sesuatu yang orisinal. Seperti motif batik yang tak ada duanya, mereka membawa perspektif yang unik ke dunia. Kesabaran dan ketekunan. Proses membatik mengajarkan kesabaran. Mereka yang lahir di hari ini seringkali memiliki ketekunan luar biasa dalam mengejar tujuan, mampu bertahan menghadapi tantangan dengan tenang dan fokus. Kecintaan pada tradisi dan warisan. Ada ikatan batin yang kuat dengan akar budaya dan sejarah. Mereka menghargai nilai-nilai lama, menjadi penjaga cerita, dan seringkali memiliki hasrat untuk melestarikan tradisi. Kepekaan spiritual. Mereka memiliki intuisi yang tajam dan cenderung lebih terbuka terhadap dimensi spiritual. Mereka merasakan energi di sekitar mereka dan seringkali mencari makna yang lebih dalam setiap aspek kehidupan. Pendengar yang baik dan diplomat. Mirip dengan harmoni motif batik, mereka cenderung mencari keseimbangan dalam hubungan. Mereka adalah pendengar yang empatik dan seringkali mampu menjadi penengah dalam konflik. Bisa keras kepala. Terkadang kecintaan mereka pada tradisi bisa membuat mereka agak kaku atau enggan menerima perubahan. Mereka perlu belajar untuk beradaptasi sambil tetap memegang teguh prinsip-prinsip mereka. Tradisi dan ritual. Apa yang harus dilakukan di hari ini? Pada hari istimewa ini, ada beberapa tradisi dan ritual yang dapat kita lakukan untuk menghormati batik, menghubungkan diri dengan warisan, dan mengundang keberkahan. 1. Ritual penyucian diri dan kain batik. The purification of self and batik cloth. Tujuan: untuk membersihkan diri dari energi negatif, menghormati kain batik sebagai benda sakral, dan mengundang berkah serta inspirasi. Apa yang dibutuhkan? Sehelai kain batik favorit Anda, baru atau lama, semangkuk air bersih yang telah diberi kelopak bunga, melati, mawar, kenanga, atau beberapa tetes minyak esensial alami, dan sebatang dupa cendana atau kemenyan. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada pagi hari 2 Oktober atau malam sebelumnya, di tempat yang tenang dan bersih. 1. Duduklah bersila dengan tenang, letakkan kain batik di hadapan Anda. 2. Nyalakan dupa dan biarkan asapnya memenuhi ruangan,
membersihkan energi. 3. Tutup mata, tarik napas dalam-dalam dan fokus pada niat Anda untuk menghormati warisan dan membersihkan diri. Bayangkan diri Anda terhubung dengan para leluhur pembatik. 4. Ambil mangkuk air bunga, ucapkan doa singkat dalam hati. Ya Tuhan, ya leluhur pembatik, sucikanlah diri hamba dan kain ini. Semoga berkah dan inspirasi mengalir melalui kami. 5. Percikan air bunga secara perlahan ke seluruh kain batik, seolah Anda membasuhnya dengan energi positif. Anda juga bisa mengusap sedikit air ke wajah dan tangan Anda. 6. Biarkan dupa menyala hingga habis. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Kenakan kain batik yang sudah disucikan itu sepanjang hari. Rasakan energi positif yang mengalir. Anda akan merasa lebih tenang, terinspirasi, dan terlindungi. 2. Ritual doa restu nenek moyang untuk kreativitas. Ancestors Blessing Prayer for Creativity. Tujuan: menghubungkan diri dengan kebijaksanaan leluhur, memohon bimbingan dalam setiap langkah kreatif dan kehidupan, serta menghormati para pembatik terdahulu. Kompalan GND. Apa yang dibutuhkan? Sebuah sudut yang tenang di rumah, sehelai kain batik, preferensi kuno atau yang memiliki nilai sentimental, dan sesaji sederhana berupa bunga setaman, jajanan pasar tradisional seperti klepon, cenil, atau segelas teh hangat tawar. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada siang hari 2 Oktober. 1. Siapkan sesaji di hadapan kain batik yang sudah tergelar rapi. 2. Duduklah dengan tenang, pejamkan mata. Visualisasikan wajah-wajah leluhur Anda, para pembatik yang gigih, dan semua seniman yang telah mendedikasikan hidup mereka untuk seni ini. 3. Ucapkan doa dalam hati atau dengan suara lirih. Wahai leluhur kami, para penjaga warisan, kami memohon restu dan bimbinganmu. Berkatilah tangan kami untuk terus berkarya, ilhamilah pikiran kami dengan ide-ide baru, dan lindungilah kami dalam melestarikan budaya ini. Semoga kebijaksanaan-Mu senantiasa menyertai kami. 4. Diam sejenak, dengarkan bisikan hati Anda. Catat setiap ide atau perasaan yang muncul. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Biarkan sesaji tetap di tempatnya selama beberapa jam, lalu Anda bisa mengonsumsinya atau menaruhnya di bawah pohon sebagai persembahan kembali ke alam. Kenanglah pesan-pesan yang Anda terima dan aplikasikan dalam hidup Anda. 3. Ritual membatik niat. Waxing intentions. Simbolis. Tujuan: memanifestasikan keinginan atau niat baik ke dalam realitas melalui proses simbolis pembuatan batik. Apa yang dibutuhkan? Sepotong kain putih kecil, ukuran sapu tangan, sebuah canting, alat batik, atau pena permanen berwarna gelap, dan sebatang lilin lebah jika menggunakan canting. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada sore hari 2 Oktober. 1. Duduklah di tempat yang tenang. Fokuskan pikiran pada satu niat spesifik yang ingin Anda wujudkan. Misalnya kesehatan, kemakmuran, keharmonisan keluarga, keberhasilan proyek. 2. Jika menggunakan canting dan lilin, panaskan lilin hingga meleleh, lalu gunakan canting untuk menuliskan simbol atau huruf yang melambangkan niat Anda pada kain. Jika menggunakan pena, tuliskan niat atau gambarkan simbol niat Anda. 3. Saat Anda menulis menggambar, visualisasikan niat Anda sudah terwujud dan rasakan emosi positifnya. Percayalah bahwa setiap guratan adalah langkah menuju manifestasi. Apa yang harus dilakukan setelahnya? Simpan kain niat ini di tempat yang sakral bagi Anda, seperti di dalam lemari pakaian, di bawah bantal, atau di kotak perhiasan. Setiap kali Anda melihatnya, ingatkan diri Anda pada niat tersebut dan berikan energi positif. Tradisi kuliner hari ini. Meskipun tidak ada hidangan spesifik yang wajib untuk Hari Batik Nasional,
Masyarakat Indonesia memiliki tradisi merayakan peristiwa penting dengan syukuran atau selametan. Ini adalah bentuk syukur dan berbagi. Nasi tumpeng. Hidangan ini adalah pilihan utama untuk syukuran. Nasi kuning yang dibentuk kerucut menyerupai gunung, dikelilingi oleh berbagai lauk pauk, ayam ingkung, urap sayur, telur pindang, perkedel, tempe orek. Tumpeng melambangkan hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta, serta kemakmuran. Menyantap tumpeng bersama keluarga atau komunitas adalah cara untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi berkah. Jajanan pasar. Aneka kue tradisional dengan warna-warni cerah dan rasa manis, seperti klepon, lupis, cenil, getuk, seringkali disajikan sebagai bagian dari perayaan. Jajanan ini tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga melambangkan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia. Mereka membawa kegembiraan dan mengingatkan kita pada kesederhanaan hidup. Larangan keras. Hari ini, apa yang tidak boleh dilakukan? Pada hari yang sakral ini, ada beberapa larangan yang menurut kepercayaan lama, harus dihindari agar tidak mengundang nasib buruk atau mengganggu harmoni spiritual. 1. Jangan menggunting batik sembarangan. Memotong kain batik tanpa tujuan yang jelas atau tanpa menghormati motif aslinya adalah tabu. Alasan mistik. Batik dianggap sebagai organisme hidup dengan narasi dan rohnya sendiri. Memotongnya secara sembarangan diibaratkan melukai jiwa atau memutus ikatan takdir yang telah terjalin. Ini bisa mengganggu energi keutuhan dalam hidup Anda. Konsekuensi pelanggaran diyakini dapat mendatangkan ketidakberuntungan dalam usaha kreatif Anda, menyebabkan proyek-proyek Anda terputus di tengah jalan, atau menimbulkan disharmoni dalam hubungan personal. 2. Menolak untuk mengenakan batik di hari ini tanpa alasan jelas. Dengan sengaja menolak memakai batik pada Hari Batik Nasional, terutama jika Anda memilikinya. Alasan mistik. Ini dianggap sebagai penolakan terhadap warisan leluhur dan identitas bangsa. Tindakan ini bisa diartikan sebagai bentuk tidak menghargai usaha para pembatik terdahulu dan mengabaikan panggilan budaya. Konsekuensi pelanggaran dipercaya dapat menyebabkan Anda merasa terputus dari komunitas, kehilangan arah dalam mencari jati diri, atau bahkan mengalami kekeringan inspirasi dalam hidup Anda. 3. Membeli atau membuat batik dengan niat buruk atau iri hati. Menggunakan batik sebagai alat untuk iri, pamer, atau tujuan yang tidak murni. Alasan mistik. Batik menyerap energi dari niat pembuat dan pembelinya. Jika niatnya buruk, energi negatif itu akan tersimpan dalam kain dan dapat kembali kepada pelakunya dalam bentuk karma buruk atau kesialan. Konsekuensi pelanggaran dapat mendatangkan perselisihan, kesulitan finansial yang tidak terduga, atau bahkan penyakit batin yang disebabkan oleh energi negatif yang berbalik arah. 4. Mengenakan batik rusak, kotor, atau pudar warnanya pada acara penting. Meskipun batik kuno dihargai, mengenakan batik yang tidak terawat pada momen penting. Alasan mistik. Ini mencerminkan ketidakpedulian terhadap diri sendiri dan ketidakmampuan menjaga kehormatan. Batik yang lusuh bisa menarik energi yang sama, yaitu kemalasan dan ketidakberuntungan. Konsekuensi pelanggaran dapat menghalangi kesuksesan dalam negosiasi atau momen penting. Membuat Anda tampak tidak kompeten atau mengundang aura negatif yang mengganggu kepercayaan diri. 5. Mengucapkan kata-kata kotor atau negatif saat membatik, terutama bagi mereka yang terlibat dalam proses pembuatan batik. Alasan mistik. Proses membatik adalah bentuk meditasi dan permohonan. Kata-kata adalah energi.
Mengucapkan hal negatif dapat mencemari kain dan melunturkan kekuatan magis yang seharusnya bersemayam di dalamnya. Konsekuensi pelanggaran. Batik yang dihasilkan mungkin tidak membawa berkah, bahkan bisa menarik energi buruk bagi pemakainya. Ini juga dapat mengganggu fokus dan ketenangan batin pembatik. 6. Membuang sisa lilin batik sembarangan. Terutama lilin yang sudah digunakan untuk proses membatik. Alasan mistik. Lilin adalah media utama dalam proses batik, mengandung memori dari setiap guratan dan niat. Membuangnya sembarangan dianggap tidak menghargai materi dan melecehkan proses kreatif. Konsekuensi pelanggaran dapat mendatangkan pemborosan dalam kehidupan Anda, kehilangan inspirasi, atau kesulitan dalam menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakan. 7. Mencemuh atau merendahkan motif batik tradisional. Mengolok-olok makna atau estetika motif-motif kuno. Alasan mistik. Setiap motif adalah hasil renungan filosofis para leluhur, mengandung kebijaksanaan dan sejarah. Mencemoohnya adalah penghinaan terhadap nenek moyang dan melunturkan nilai-nilai luhur. Konsekuensi pelanggaran dapat menyebabkan stagnasi intelektual, kehilangan rasa hormat dari orang lain, atau ketidakmampuan untuk memahami kedalaman dalam hidup. 8. Menggunakan batik untuk tujuan yang tidak pantas atau sebagai lapa. Memperlakukan batik sebagai benda biasa yang bisa digunakan untuk membersihkan kotoran. Alasan mistik. Batik adalah artefak budaya yang dimuliakan. Menggunakannya untuk tujuan yang merendahkan adalah tindakan tidak hormat yang bisa memancing kemarahan roh penjaga. Konsekuensi pelanggaran diyakini dapat mendatangkan kesialan dalam hal harta benda, kehilangan nilai dalam hidup Anda, atau rasa tidak hormat dari lingkungan sekitar. 9. Mencuci batik dengan deterjen keras atau sikat kasar. Perlakuan kasar terhadap kain batik. Alasan mistik. Batik membutuhkan perawatan khusus karena serat dan warnanya yang alami. Perlakuan kasar dianggap merusak esensi dan mengurangi daya tahannya. Ini juga simbol ketidaksabaran. Konsekuensi pelanggaran dapat mempercepat kerusakan barang berharga lainnya, mengurangi umur sesuatu yang Anda miliki, atau menyebabkan masalah kesehatan kulit karena efek samping yang tidak terduga. Jadi, para penjelajah 2 Oktober adalah hari yang penuh dengan keajaiban, peringatan, dan kesempatan untuk terhubung kembali dengan warisan spiritual kita. Ingatlah, setiap benang batik adalah cerita, setiap guratan lilin adalah doa. Semoga kita semua diberkahi dengan kearifan untuk memahami, menghargai, dan melestarikan kekayaan budaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan menguak misteri lain yang menunggu di balik tabir waktu. Jaga diri, jaga tradisi, dan semoga kedamaian senantiasa menyertai Anda.